Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di channel saya. Apa kabar semua? Semoga semua sehat selalu ya. Ini kalau agak gelap, saya mohon maaf ya, agak mendung ini. Jadi di sini karena waktunya singkat, saya akan membahas suatu hal yang ringan-ringan saja ya. Pertanyaan dari Kak Sari ya, janinnya ya, kenapa belum masuk pintu panggul ya. Umur kehamilan sudah 36 minggu ya. Ini kehamilan kedua ya Kak ya. Sedangkan dulu dok, saya waktu hamil pertama 36 minggu itu kepala katanya sudah masuk gitu. Ya, jadi di sini juga kakak sudah melakukan senam-senam ya kak ya selama 2 minggu, tapi kok ternyata belum masuk ya. Jadi mengenai senam-senam atau gerakan-gerakan tertentu ini, itu yang bisa dipercaya masuk kepala masuk panggul, itu juga sebenarnya saya percaya kak. Tapi saya lebih percaya lagi korelasinya ya antara kepala dan pintu masuk panggul ya kak ya. Logikanya kan ya gampang ya kak ya, kalau misalnya kepalanya muat ya bisa masuk, kalau kepalanya lebih besar dari pintu panggulnya ya itu tentu tidak turun begitu. Itu dulu sebenarnya, jadi saya lebih percaya tentang anatomi kak. Jadi tidak ada salahnya kakak melakukan senam-senam ini ya, tapi juga jangan terlalu berharap kalau misalkan ini melakukan ini harus masuk gitu, nggak juga ya kak ya. Nanti saya jelasin. Jadi memang kita ada latar belakang semacam itu. Kalau misalkan kepala bayi cukup besar, nggak turun, jangan-jangan bisa sesar. Itu kan anatomi ya kak ya. Tetapi selama proses persalinan belum dimulai, belum ada tanda-tanda, belum mulai, itu jangan mikir kejauhan dulu ya. Itu hanya bikin kakak pusing ya kan. Kalau kakak ditanya kemana-mana kan selalu ya kita lihat aja nanti turun atau enggak. Jadi sebenarnya permasalahan masuk panggul itu yang kayak gimana ya. Kalau saya itu tidak memikirkan penurunan kepala itu ke dalam panggul ya. Selama kepala itu sudah di bawah ya kak ya, itu tenang aja ya, pasti itu suatu saat akan turun semacam itu. Cuma permasalahannya kita harus menunggu kak ya. Jadi kalau kita mengenalnya itu adalah ya bukannya masuk pintu panggul kak, jadi kita mengenalnya itu adalah penurunannya itu sudah berapa, sudah engage belum. Engage itu adalah diameter terbesar kepala itu sudah masuk melewati pintu atas panggul, pintu masuk panggul kalau kita bilang pelvic inlet gitu. Jadi sekaligus ini untuk teman-teman yang lain juga ya. Jadi kalau pada kehamilan yang pertama misalkan kepala itu turun, itu juga sambil turun teman-teman, itu juga serviks akan menipis dan lalu akan membuka. Itu kalau kehamilan yang selanjutnya, kedua, ketiga ya kita bilangnya multi gravid ya, itu pembukaan dulu kak, kepala itu belum tentu turun. Nah, jadi di sini menjelaskan kak, kenapa kalau misalkan yang dulu misalkan kakak hamil yang pertama itu kepala bisa turun duluan gitu. Nah sekarang hamil kedua ini mungkin juga kepala belum turun tapi sudah mungkin ada pembukaan. Yang penting itu pada saat sudah terjadi pembukaan, banyak loh yang sudah pembukaan 5-6 itu kepala itu masih ngambang kak. Nah jadi di sini karena kakak sudah kehamilan kedua gitu kayak belum masuk pintu atas panggul gitu, itu kakak tenang saja ya, tunggu saja dulu misalkan pembukaannya atau gimana gitu kan ya. Apalagi setelah saya tanya ya kak ya, bayinya ini kan sekarang yang sebelumnya 3,4 ya kak ya, sekarang kan cuma 3,2 gitu ya. Tunggu saja, itu kan lebih kecil. Yang 3,4 saja lewat, apalagi yang 3,2 gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah saya harus operasi pada saat kepalanya nggak turun gitu kan ya. Nah ini juga bisa jawabannya iya dan tidak. Kalau misalnya proses persalinan belum dimulai, itu nggak usah dipikirin kak, jawabannya tentu tidak gitu kan ya. Tetapi apabila sudah dimulai proses persalinan, oh ini pembukaan sudah 6, 7 gitu kan ya, tapi kepala ini kok masih belum turun gitu kan ya, stuck gitu kan ya. Nah itu baru kita boleh mikir ke sana. Jadi selama ini belum dimulai, kakak tenang aja ya, nggak usah terlalu banyak musingin. Banyak macamnya kalau misalkan kehamilan kedua, ketiga, atau keempat itu ya, bisa jadi memang sudutnya begitu kayak sudut masuk bayinya nggak pas gitu. Nah itu juga bisa. Ataupun ternyata setelah ditunggu 2 minggu kemudian bayinya jauh lebih besar dibandingkan yang kehamilan yang pertama begitu kak, ya kan? Itu juga masuk akal ya kak ya. Nah tapi kan di sini suka sering nanya itu kan kakak dan teman-teman juga ya, pada saat ngecek misalnya, dok ini sudah masuk panggul belum? Nah kalau ditanya begitu ya saya akan jawab ya kan. Tapi kalau saya nggak ditanya saya nggak akan bilang apa-apa supaya nggak banyak pikiran kak.
gitu ya. Karena kita tahu apalagi kehamilan kedua, ketiga, keempat ya kan, terkadang pala itu memang sudah turun memang, tapi turunnya itu apakah sudah engage apa belum, sudah sebanyak apa, apakah masih ngambang. Di bawah mah di bawah teman-teman ya, bisa naik bisa turun begitu kan ya. Tetapi biasanya untuk kehamilan kedua ketiga itu baru belakangan dia turunnya gitu. Jadi tenang aja. Jadi selama belum ada proses persalinan, belum dimulai gitu ya, kakak tenang-tenang aja dulu, nggak usah terlalu banyak pikiran ya. Toh juga kalau teman-teman nanya sama dokternya kan selalu ya udah tunggu aja, lihat dulu gitu kan ya, kan selalu begitu kan kak ya kan. Jadi jangan dibawa pusing. Nah jadi di sini tujuan saya adalah memberikan pemahaman ya kak ya. Jadi kalau sudah paham ya, jadi ya tenang gitu kan ya. Andai kata pada saat nanti sudah persalinan, oh memang kepala bayinya nggak turun gitu kan ya, ya mungkin butuh sesar, itu urusan belakangan nanti kak, itu urusan nanti pada saat persalinan ya. Kalau memang bisa, bisa. Kalau memang nggak bisa, ya mungkin kita memberikan tindakan yang terbaik untuk ibu dan janin. Ya, jadi kakak semua tenang aja. Gitu, kak ya. Jadi pemahaman itu nomor 1, kak. Ya, semoga di sini kakak jelas ya. Jadi memberikan ketenangan batin juga, ya. Aduh sore ya. Jadi sampai sini aja gitu ya. Kalau misalnya ada yang kurang, nanti saya akan bikin vlog lagi, penjelasan lagi ya teman-teman. Jadi pada intinya adalah pemahaman. Untuk teman-teman yang baru datang, selamat bergabung. Semoga cocok dengan channel ini. Setiap ada pertanyaan, saya mencoba untuk selalu menjawab ya. Dan juga untuk teman-teman yang selalu mendukung saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Banyak teman-teman tuh yang selalu mendukung saya gitu. Dulu saya nyari video itu view 5 itu setengah mati kak. Ya 3 bulan yang lalu lah. View tak itu 5 setengah mati. Sekarang tuh dapat 10-15 itu saya udah seneng kak. Ya tidur saya nyenyak. Semoga video saya ini bermanfaat. Akhir kata saya Dr. Revena, saya mengucapkan terima kasih.